depanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, aku ada, semuanya karena kasih, semua karena kasih. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kami hidup hanya kemurahan-Mu Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu, sama-sama katakan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Dan teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan kalau kami masih boleh berkumpul bersekutu di Zoom ini ya Tuhan, biar kiranya Engkau yang pimpin ibadah kami hari ini dari awal pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami udah dan ucap syukur. Amin. Ya teman-teman, kita ada saat ini semua karena kemurahan Tuhan. Kita sekarang mau memuji Dia lebih lagi, kita mau dengan sukacita, kita mau katakan lebih dari pemenang. Dalam segala perkara
Oke teman-teman, sekarang, kita mau sama-sama bangkit berdiri, kita mau mengakui iman percaya kita. Ya teman-teman, bersama gereja di seluruh abad dan tempat, mari kita mengikrarkan iman percaya kita dengan berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya ada persembahan seperti di 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Persembahan bisa ditransfer ke rekening BCA 0123180434 atas nama Gereja Kristus. Untuk doa persembahan dan syafaat, dipersilakan Cilia boleh. Mari kita berdoa, kita menundukkan kepala pada Tuhan, mohon penyertaan Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, terima kasih ya Tuhan, bahwa ibadah PBC melalui Zoom ini sudah kami lakukan sejak awal Agustus. Tuhan selalu memimpin kami, memberikan kami kekuatan, sehingga kami boleh mengikuti ibadah kami dengan baik. Tuhan sudah memberikan kami hati yang mau mendengar firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hari lepas hari Tuhan sudah memimpin kami. Terima kasih ya Tuhan, bila kami boleh memberikan persembahan kami untuk gereja kami. Biarlah apa yang kami berikan itu boleh menjadi berkat bagi banyak orang, dan gereja mengelolanya dengan baik dan benar serta takut akan Tuhan. Tuhan, kami pada pagi hari ini berdoa ya Tuhan, untuk seluruh keluarga besar sekolah minggu GKK. Kiranya Tuhan yang menolong setiap anak yang ibadah online pada setiap minggu. Kiranya firman Tuhan yang disampaikan boleh menjadi berkat, boleh menjadi kekuatan ketika kami sebagai anak-anak remaja Tuhan boleh menjalankan hidup kami, baik di sekolah, baik dengan teman-teman, di rumah, dengan keluarga, dengan siapapun kami bergaul. Kami percaya Tuhan yang menolong kami. Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kami, supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang selalu mau dengar-dengaran akan Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan segala dosa dan salah kami ya Tuhan. Kerap kali kami lakukan melalui pikiran kami, perkataan kami, perbuatan kami. Ampuni kami ya Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk negara kami, di mana pandemi COVID masih ada di negara kami dan di seluruh dunia ini ya Tuhan. Dengan vaksin yang diberikan, dengan obat-obat yang diberikan kepada penderita COVID, dan semua Tuhan sudah memimpin. Kiranya apapun yang manusia boleh lakukan, dokter boleh lakukan, kami percaya Tuhan Yesus adalah dokter dari segala dokter. Biarlah pandemi ini boleh berlalu dengan pertolongan Tuhan. Dan kami anak-anak-Mu ya Tuhan memohon kiranya Tuhan menolong negara ini, baik dari presiden maupun jajaran di bawahnya sampai yang paling bawah sekalipun. Tuhan boleh menolong, memberikan mereka hikmat dan akal budi, supaya kepemimpinan negara ini menjadi baik dan rakyat menjadi damai dan sejahtera ya Tuhan. Tuhan, bila sebentar kami juga mau mendengarkan firman Tuhan, kiranya Tuhan juga yang menolong kami, memberkati supaya hari ini, ibadah ini
tidak sia-sia, tetapi boleh menjadi berkat untuk kami semua. Tolong kami ya Tuhan untuk tetap setia. Tolong kami ya Tuhan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang boleh menjadi berkat baik di keluarga maupun di manapun kami berada. Walaupun melalui online, melalui kebiasaan-kebiasaan baru yang kami lakukan, kami boleh melihat dan kami boleh fokus kepada Tuhan. Bahwa Tuhan adalah Tuhan yang baik yang mengasihi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Untuk segala hal yang kami alami dalam hidup ini. Biarlah tambah hari, tambah menjadi anak-anak Tuhan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Terpujilah Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Thank you Cilia. Teman-teman, bentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapin hati kita lebih lagi, kita mau benar-benar siapin hati kita buat menerima firman Tuhan. Kita mau minta Tuhan yang pimpin, kita mau minta Tuhan yang jadikan kita indah. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau
taat dan setia kepadamu Berikan Tuhan. segalanya, semuanya yang ada. Taat dan setia kepadamu Tuhan. Oh. Saatnya firman Tuhan. Halo, selamat hari Minggu. Apa kabar hari ini anak-anak semua? Saya Hilton Tantra. Hari ini kita akan membaca Alkitab dari kitab Markus. Markus yang pertama, ayat yang ke-35 sampai dengan 39. Demikian firman Tuhan. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Yesus pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawab Tuhan Yesus, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah Yesus ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah membaca firman Tuhan. Tuhan Yesus, tolong pimpin kami di dalam mengerti isi firman Tuhan, yang kami percaya firman itu akan tinggal di dalam hati kami, nanti tumbuh, berakar, nanti berbuah untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, kalau kita tadi baca Alkitab itu, Pak Hilton ingat loh, kalau waktu anak kami ya mau tidur, kami selalu mengajak satu lagu. Ya, lagunya seperti ini. Ya. Jika jiwaku berdoa kepadamu Tuhanku, ajar aku terima saja pemberian tanganmu, dan mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Wah, kalau anak saya ya Pak Hilton ditimang-timang begini sambil nyanyi lagu itu. Oh, tujuannya apa ya? Oh, tujuannya betapa pentingnya lo berdoa. Nah, siapa di sini suka berdoa? Wah, puji Tuhan, puji Tuhan. Iya, doa itu sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena ternyata Tuhan kita, Yesus juga
mengajarkan kepada kita melalui firman Tuhan betapa pentingnya berdoa. Nah, pada saat kita membaca firman Tuhan dan mengajarkan berdoa, saya teringat akan satu tokoh, seorang penginjil juga memberitakan firman Tuhan di China, bahkan di tiap-tiap kota, lalu juga ke Malaysia, lalu pergi juga ke Singapura, bahkan datang ke Indonesia loh. Ya, tahu namanya? Namanya Bapak John Sung. Nah, Bapak John Sung, saya mau nanti minta tolong Bapak John Sung untuk bercerita. Apa saja sih yang membuat dia sangat mengasihi Tuhan, tetapi terlebih lagi ternyata kehidupan apa? Oh iya, betul, kehidupan doanya. Kita panggil ya Bapak John Sung ya. Bapak John Sung. Oh ya. Bapak John Sung. Nah, Bapak John Sung sudah datang ya. Nah, Pak John Sung, kami mau tanya dong, bagaimana Pak John Sung waktu datang ke Indonesia, waktu kehidupan sehari-hari, apakah banyak main atau banyak doa, apakah banyak ngobrol tapi tidak berdoa, atau apa ya? Nah, kita nanti ya, kita tanya ya Pak John Sung ya. Pak John Sung akan jawab ya. Sabar ya. Ni hao, ni hao. Kisung cememen, ping an. Ya, tadi dipanggil saya Pak John Sung. Ya, kenapa ya saya mau bercerita kepada anak-anak? Oh, ceritanya begini. Waktu saya masih kecil, sama seperti kalian, tapi saya punya hati, Tuhan, saya mau sekolah yang paling bagus. Wah, pada waktu itu, zaman kami yang bagus itu ada di mana? Di Amerika. Ya, lalu saya bilang kepada orang tua saya, hamba Tuhan, pendeta, tapi hidup kami sederhana sekali. Kami nggak punya banyak apapun juga barang-barang, apalagi mainan seperti kalian. Tetapi kami tetap punya siapa? Iya, punya Tuhan Yesus. Lalu saya bilang, Pak, saya mau dong sekolah yang terbaik, dan yang terbaik itu di Amerika. Nah, si Papa bilang, kamu, mana mungkin kita bisa kirim kamu ke Amerika? Mana ada uangnya? Nggak mungkin. Wah, pada saat saya dikatakan tidak mungkin bisa, ya sudah. Kalau Papa nggak bisa, orang tua nggak bisa, saya minta kepada Tuhan. Wah, mulai saat itu saya selalu siap untuk berdoa, berlutut kepada Tuhan. Tuhan, saya rindu untuk sekolah yang terbaik, dan saya tahu yang terbaik itu ada di Amerika. Kalau saya nanti dijawab doanya sama Tuhan, saya akan lakukan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Saya akan sekolah sebaik-baiknya. Saya akan kerja keras dan akhirnya tidak mengecewakan hati orang tua dan juga terutama hati Tuhan Yesus. Tuhan tolong dalam nama Yesus berdoa. Wah, saya rajin berdoa mulai saat itu. Dan siapa yang bisa menduga? Tuhan jawab. Menurut waktu dan kehendaknya, saya bisa dapat pergi ke Amerika tanpa biaya apapun juga
yang disebutnya namanya beasiswa. Wah, saya belajar di Amerika. Dan bukan hanya belajar sungguh-sungguh, tapi juga berdoa sungguh-sungguh, belajar sungguh-sungguh, berdoa sungguh-sungguh. Wah, sampai akhirnya saya bukan hanya lulus S1, S2, bahkan S3. Dan pada waktu itu, wah, orang-orang pada bilang, pasti masa depan Jonsung pasti baik dan luar biasa. Dan pasti dapat gaji yang besar sekali. Tapi siapa yang bisa tahu? Di dalam doa-doa saya, ternyata Tuhan mengatakan, kamu mau memuliakan nama Tuhan? Kamu harus menjadi hamba Tuhan. Wah, saya kaget. Loh, saya sudah sekolah bidang kimia. Tuhan, saya bidang yang paling saya sukai. Kamu mau nggak melayani Tuhan? Mau. Saya lebih taat kepada Tuhan. Habis itu saya sekolah Alkitab. Nah, pada waktu saya sekolah Alkitab, betul-betul akhirnya saya tahu Tuhan mau saya bukan jadi ahli kimia, tapi Tuhan mau saya menjadi pemberita firman Tuhan. Nah, dalam perjalanan pulang, kami pada waktu itu belum naik pesawat terbang. Naik perahu, ya, lewat laut. Nah, pas waktu mau sampai, saya banyak doa. Lalu saya bilang, Tuhan, saya punya ya lulusan ini, lulusan yang banyak sekali. Tapi di mata Tuhan akan menjadi sia-sia kalau saya tidak berikan untuk Tuhan. Akhirnya saya buang ijazah saya. Tanda-tanda penghargaan saya diakuin loh, orang pintar dapat beasiswa. Ada, saya buang. Tapi ada satu yang saya masih tinggalkan, yaitu apa? S3 bidang kimia, supaya menjadi tanda bahwa saya pergi ke Amerika dan saya mendapatkan yang terbaik. Tetapi yang terbaik bagi Tuhan dan bagi saya adalah saya memberitakan firman Tuhan. Nah, mulai saat itu saya pergi dari desa ke desa, dari kota ke kota, saya memberitakan firman Tuhan. Dan banyak orang yang percaya. Makin banyak orang yang percaya, tahu nggak? Saya akhirnya tulis namanya. Lalu saya habiskan waktu saya berdoa. Tuhan, saya berdoa untuk Bapak Adi. Tuhan, saya berdoa untuk Bapak Budi. Tuhan, saya berdoa untuk Ibu Christine. Tuhan, saya berdoa untuk Bapak Denny. Wah, saya berdoa dari A sampai Z. Saya berdoa terus. Saya habiskan hidup saya berkhotbah. Saya habiskan hidup saya berdoa. Hanya dua itu saja bagi saya paling penting, yaitu memberitakan firman Tuhan dan punya doa, ngobrol sama Tuhan, berbicara sama Tuhan, isi hati kita ngomong, lalu Tuhan menggerakkan hati saya. Wah, makanya saya akhirnya tahu, saya bisa seperti saat ini, itu bukan karena saya, tapi karena Tuhan. Saya bisa kayak begini, karena saya banyak berdoa. Tuhan tolong dan pimpin saya. Jadi, gimana adik-adik? Ya, mulai saat ini kita berdoa ya. Mulai saat ini kita berdoa. Santi Cufunin. Nah, tadi sudah dengar ya cerita Bapak Jonsung. Wah, luar biasa. Siapa ya yang di sini mau seperti Bapak Jonsung, memberitakan firman Tuhan, tetapi ternyata kehidupan doanya luar biasa. Ya, dia sebut apa? Dia kalau mau ngobrol dengan orang, itu lebih baik sedikit omongan. Ya, lalu melakukan apapun sedikit, tetapi pada waktu dia berdoa,
dia akan habiskan hidupnya dengan berdoa. Dia Bapak Jonsung mencontoh dari siapa? Ya, betul. Dari siapa? Tuhan kita Yesus Kristus. Ya. Di ayat yang kita baca ditulis pagi-pagi benar. Wah, siapa yang di sini bangun pagi? Wah, lalu habis bangun pagi nangis, panggil papa mama, atau ingat, oh ya, berdoa. Ya, terima kasih Tuhan Yesus, saya sudah bangun, saya dikasih sehat, kuat. Tuhan Yesus tolong saya untuk mengisi hari ini, untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Waktu saya ketemu dengan papa mama, waktu saya ketemu dengan adik kakak, waktu saya ketemu dengan pembantu, saya akan menyapa mereka. Selamat ya, Tuhan Yesus berkatin. Wah, luar biasa ya. Karena apa? Kita sudah berdoa, minta pimpinan Tuhan. Nah, ternyata Alkitab menulis lagi, Tuhan Yesus bukan hanya pagi-pagi benar, tetapi dia semalam-malaman dia berdoa. Wah, siapa yang di sini sampai semalam-malaman berdoa? Jadi pagi-pagi benar Tuhan Yesus berdoa. Semalam-malaman Tuhan Yesus berdoa. Dan bahkan ada satu lagi, dengan doa dan puasa, maka Tuhan Yesus bisa mengusir setan-setan. Wah, kalau adik-adik semuanya seperti itu dan Pak Hilton juga, pasti nama Tuhan Yesus ditinggikan dan dimuliakan. Yuk, mulai sekarang kita berdoa ya. Berdoa terus-menerus sampai Tuhan Yesus datang.